Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi kaum Madian yang mempunyai perilaku buruk dalam bermuamalah, kemudian Nabi Syuaib mengingatkan mereka berhati-hati agar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicabut dari mereka dan mereka tidak ditimpa azab yang pedih di akhirat kelak. Beliau alaihissalam memberi peringatan kepada kaumnya akan dahsyatnya azab Allah. Namun, kaumnya tidak mendengarkan peringatan Nabi Syuaib alaihissalam. Peringatan tersebut tidak mempengaruhi hati kaum Madian. Mereka tetap mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mendengar tantangan kaumnya, Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar menurunkan azabnya kepada kaum Madian. Lantas, bagaimanakah kisah kebinasaan kaum Nabi Syuaib alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, meski telah mendapatkan teguran dari Nabi Syuaib, kaum Madian masih terus melakukan kemaksiatan. Mereka bahkan mendesak Nabi Syuaib agar mau menyembah pohon dan mengancam akan mengusirnya. Pohon yang dijadikan sesembahan itu bernama pohon Aika, yaitu sebatang pohon yang dikelilingi ladang-ladang. Nabi Syuaib masih bersabar dan kembali menasihati mereka. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surat Hud ayat 89-90. Dengan kesombongannya, kaum Madian justru menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab seperti yang ia katakan. Saat itulah Allah kemudian memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya pergi meninggalkan Madian. Nabi Syuaib berdoa dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Dalam surah Hud ayat 93-95 dijelaskan bahwa, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Quran Surat Hud ayat 93-95. Dalam surah Hud disebutkan, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 91 disebutkan, mereka diporak-porandakan oleh gempa yang sangat dahsyat, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan tak bernyawa dan tak bergerak. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189, Allah menyebutkan bahwa Dia telah menimpakan kepada mereka azab pada hari penaungan awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan berbagai macam azab, siksaan dan malapetaka bagi mereka. Yang demikian itu disebabkan karena mereka menghiasi diri dengan sifat-sifat yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa yang sangat dahsyat, hari yang gelap dan suara keras yang mengguntur, menjadikan semua suara yang ada terhenti seketika. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Quran Surat Al-A'raf ayat 93. Nabi Syuaib alaihissalam telah melakukan kewajibannya untuk memberi peringatan dan nasihat. Beliau alaihissalam pun sudah berusaha untuk menunjukkan dan mengantar kaumnya mencapai hidayah. Namun semuanya itu tidak memberikan manfaat kepada mereka, karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang Dia disesatkan, dan mereka tidak akan memperoleh penolong. Mereka tidak mau menerima kebenaran, enggan menyambutnya, serta tidak mau memandangnya.
sehingga layak bagi mereka menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dihindari dan dielakkan, dan tidak ada bagi mereka tempat berlindung darinya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah kebinasaan kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Sebagai umat Islam, kita bisa mengambil hikmah yang terselip di dalam kisah tersebut, baik tentang kegigihan Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah dan bagaimana azab yang diterima kaum yang berlaku curang saat jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengguncang mereka dengan gempa bumi yang mematikan, hingga akhirnya kaum Madian kafir binasa dan punah dari bumi, sementara kaum Nabi Syuaib yang beriman selamat dan kembali ke tanah Madian dan hidup dengan syariat dan ajaran yang benar. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.